Kembali lagi di video coding bersama dengan saya Yusan. Style System adalah sebuah utility yang bisa ditambahkan di React komponen kamu, apalagi di React komponen yang sudah menggunakan styled komponen, agar komponen-komponen tersebut lebih konsisten dan mudah untuk di custom karena hadirnya Vdom Themes. Nah, untuk lebih mengenal styled system ini, di sini kita akan melakukan beberapa demo untuk satu buah komponen yang sudah saya siapkan membangun dengan styled komponen. Nah, untuk detail seputar styled komponen bisa kalian cek di video coding sebelumnya yang ada di atas. Mari kita mulai. Nah, di sini kami sudah menyiapkan satu buah komponen yang dibangun dengan styled komponen, yaitu button dengan style sebagai berikut, ada color, background, padding, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebelum kita ketik lebih jauh seputar styled system, kita convert dulu dari styled komponen ke styled system. Nah, ini kita kembali ke dokumentasinya. Nah, di sini untuk membuat komponen kita diminta untuk import dari styled system. Dalam kasus ini color ya. Nah, di sini kita akan menyamakan dari dokumentasi untuk ubah warna yang sebelumnya ada di styled komponen. Kita ubah dari metode styled system. Nah, sebelum itu kita perlu membuat satu buah file dulu yang namanya themes. Ya, kita scroll ke atas. Nah, kita memerlukan satu buah file yang berisi style sesuai dengan tema yang diselect. Sebenarnya di sini saya akan membuatnya di sini aja di dalam src theme.js. Pastikan value-nya untuk type of-nya itu adalah objek ya. Nah, di sini saya ingin menyimpan style untuk color sepertinya white. Ini bebas ya, bisa color W atau white color dan lain sebagainya. Terserah kalian. Saya ingin white ini menyimpan value hexa untuk warna putih. Kemudian ada color, sebenarnya black aja, menyimpan hexa untuk ini warna hitam. Nah, nanti untuk style colornya kita tidak akan menggunakan inline seperti ini, tapi dia akan mengambil dari theme ini. Nah, untuk itu memerlukan yang namanya import color dari style system. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus import color seperti ini. Sini kita akan menggunakan color dan akan menghapus style yang berhubungan dengan warna, sehingga dia akan masuk warna default. Sepertinya color apa colors ya? Kita cek aja di sini. Import color, oh ya. Nah, dan warna ini, color ini akan kita inject ke style komponennya. Nah, untuk bisa menggunakan style system, core dari app sendiri itu harus dibungkus dengan namanya theme provider. Seperti ini. Nah, itu caranya tinggal import saja theme providernya. Dia merupakan komponen yang sifatnya membungkus atau wrapper dari style system. Theme provider. Kita cek dulu ejanya bener. Dari styled komponen ya importnya. Nah, ini di sini kita akan bungkus ini theme providernya di app saja. Pastikan ini diletakkan di root app kamu. Dan ini kita pasang prop theme yang mana dia tuh mengambil dari file yang tadi kita buat, import theme from. Oke, setup awal sudah selesai. Nah, di sini kita bisa utak-atik komponen yang sudah kita konversi ke styled system tadi. Ada di file app button ini. Nah, kita setup aja langsung. Stylenya tuh as prop. Nah, ini bedanya styled komponen dengan styled system. Tadi kita sudah siapkan yang namanya colors white. Nah, nanti akan terkonversi menjadi FFFF ini seperti ini. Manggilnya gampang sih, tinggal kopas saja key-nya dan masukkan ke komponen membutuhkan warna. Sebenarnya bukan color ya, tapi background color. Nah, dan
Colornya kita pasang black. Oke, jadinya kurang lebih seperti inilah bagaimana jika sudah implement style system. Penjelasannya sebagai berikut. Oke, kita mulai dulu dari yang di komponennya. Komponen button, kenapa kita harus import yang color ini? Jawabannya ada di kita dulu ya. Kita mau utak-atik style apa? Dalam kasus ini kan saya ingin merubah background color dan colornya. Karena ingin merubah style itu, jadi saya perlu import ini dan inject ke style system. Style komponen. Nah, jawabannya itu ada di bagian sini. Bagian API-nya. Agar kita tahu apa aja yang harus diimport, kita harus tahu dulu style apa yang diubah. Dalam kasus tadi kan color ya. Berarti ini. Klik color. Nah, di sini ada. Dengan import color ini kita bisa ubah style meliputi color dan BG. BG itu adalah background colornya alias background. Oke, itu udah menjawab kenapa harus import ini ya. Oke, untuk sampel lain bagaimana kalau kita ganti paddingnya ini aja dari style system. Untuk padding, dia tuh ngambilnya dari space ini. Dia bisa mencakup padding dan margin. Jadi kita import aja space dan inject ke style komponennya. Style di style komponen bisa kita hapus sih, karena kita akan mainnya sebagai props. Nah, untuk tahu props apa yang digunakan ya bisa kita cocokkan dari prop dan CSS property ini. Kita ingin merubah padding nih, berarti kirim props as padding atau P. Nah, ini biar lebih singkat P saja ya. Tadi kalau nggak salah P-nya 10. P equal 10. Oke, 10 itu harus integer ya, harus number. Maka jadi deh stylenya padding 10px atas bawah kanan kiri. Nah, untuk kasus berikutnya angka 10 ini ingin kita buat agar lebih konsisten. Misal ada small, ada large, dan lain sebagainya. Saya ingin membuat ini seperti misal medium size aja ya, medium space atau P10 ya, misal padding harus 10. Nah, ini berarti harus diletakkan di bagian sini, tapi tidak asal meletakkan. Kita perlu tahu properti apa yang digunakan untuk menyimpan value padding sini. Nah, untuk itu di bagian docs-nya itu bisa kalian cek di bagian themes. Theme specification. Di sini ingin menyimpan space, nah berarti ada di sini nih. Berarti propertinya namanya space ya. Kita coba aja. Space. Misal di sini large. Large itu sama dengan 10px. Sorry, kayaknya ini small ya. Oke. Wait, sepertinya ada something wrong, ada yang merah. Wah, kenapa merah nih? Oh, kurang titik 2, sorry. Nah, ini harusnya sudah bisa kita gunakan di prop select sistemnya. Ya, kita simpan saja. Apa tadi ya? Small ya. Maka ini bernilai 10px. Nah, begitulah cara menggunakan theme-nya. Dan bisa kalian terapkan untuk style semuanya. Nah, tujuannya kenapa seperti ini? Harus seperti ini ya. Karena agar konsisten, karena kita tidak akan setup sendiri, melainkan mengambil stylenya small, white, black itu sudah ada acuannya semua di themes. Jadi sebelum kita buat seluruh komponennya, kita harus mengisi theme apa aja yang tersedia untuk value seluruh stylenya. Yang menarik berikutnya di style system ada yang namanya varian, atau bisa dibilang variasi. Misal di sini kita hanya memiliki satu button dan hanya satu style yang tersedia ya. Nah, ini ada kasus misal ingin button dengan varian danger, ingin backgroundnya merah, teksnya putih. Kemudian ada varian success, backgroundnya hijau, teksnya putih, dan sebagainya. Nah, itulah kegunaan dari variants. Di docs-nya bisa kalian search untuk bagian variants ini di bawah custom props. Penerapannya adalah
Kita import dulu varian dari Starlet System. Dan kita inject di bagian sini. Nah, kita cek dulu bagaimana cara penulisannya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi setelah dipanggil, varian itu merupakan function ya. Di dalamnya ada objek variance. Di dalam variance ini bisa kita deklarasikan varian-varian yang ada. Saya ingin generate dua aja ya. Pertama default. Dan satunya tuh error aja. Danger sepertinya. Biar mirip dengan Bootstrap. Nah, masing-masing varian ini belum memiliki style sih. Saya inginnya jika default dia memiliki color sama background color saat ini. Nah, jadi yang tadi kita masukkan ke komponennya, kita masukin lagi ke Starlet-nya. Ini kita hapus. Di sini colornya tuh white dan ini black. Ini masih mengambil dari tim.js di bawah ini ya, yang tadi kita buat. Untuk yang danger dengan style yang sama tapi beda warna aja ya. Sorry, ini kebalik. Colornya black, backgroundnya white. Kalau yang danger tuh colornya white, ini red. Coba kita cek red flat hex. Ini aja, cf00f, klik to copy. Kita masukin ke tim, ambil red. Wih, belum tercopy ternyata. Kliknya di sini sana ya. Oke, cara manual aja dengan kopas. Dan kita masukkan di style variannya, red. Nah, di sini stylenya belum masuk karena kita belum declare untuk variannya. Coba di sini kita ambil varian default. Maka style default akan masuk sini. Atau kita coba danger yang tadi kita buat. Oh, sepertinya terbalik ya. Kita utak-atik lagi. Colornya bukan red tapi white. Backgroundnya red. Nah, ini baru menarik. Danger default. Nah, berikut seputar varian. Nah, jika dikombinasikan dari fitur-fitur yang sudah kami jelaskan tadi, kita bisa membuat dark mode yang lagi in saat ini menjadi mudah dibuat untuk web. Nah, hal pertama yang ingin saya buat adalah wrapper-nya untuk nge-wrap seluruh halamannya. Dan rencana nanti saya letakkan di bagian root komponennya, paling di sini, di bawah tim provider. Sepertinya akan saya buat komponen baru, namanya wrapper aja. Ini cuma div aja sih, div dengan background color yang bisa diutak-atik. Oke, namanya wrapper saja. Sepertinya langsung Starlet aja mendingan ya. Oke. Import Starlet from Starlet component. Oke, wrapper ini hanya div kosong. Nanti menerima children. Dan ingin utak-atik warna dari Starlet system, maka di sini saya pakai import color from Starlet system. Coba kita bungkus root komponennya dengan wrapper ini. Seharusnya tidak ada perubahan. Oke, sepertinya harus ada yang diutak-atik ya.
Kalau di export. Sip, coba kita pakai color black untuk memastikan ini jalan. Warna F. Ini hanya untuk simulasi aja ya, belum tampilan aslinya. Bukan color ya, tapi BG, background color. Sepertinya agar menarik di sini kita setnya full width aja ya. Jadi wrappernya, tapi tidak akan saya pakai ini sih secara sistem. Backnya 100 px. Kayaknya ada something padding di ini. Kayak padding bawaan HTML nih, ada di body mungkin. Betul banget, ada di Virgin. Coba kalau kita bisa otak-atik ya, kita otak-atik ya. Di style ini paling. Coba kita import CSS ini CSS global ya, tidak ada hubungan dengan salah sistem. Import style. Sepertinya untuk salat komponen itu tidak bisa langsung import CSS ya. Oke, penting CSS-nya udah masuk. Kemudian di sini, ntar biar agak rapi, saya kasih padding aja di wrappernya. Komponen wrapper, coba kasih padding text. Oke, itu untuk simulasi jika dark mode, tapi belum kita buat dark mode ya. Saya kembali ke wrappernya, kita kembali install ya. Nah, agar bisa menciptakan dark mode, kita perlu utak-atik tim tadi yang baru cuma satu. Kita buat dua tim, satu untuk light mode, yang satu untuk dark mode. Nah, untuk itu kita perlu pecah nih. Misalkan like team. Kita samakan dulu ya. Ambil dari yang default tadi. Sama satunya dark team. Nah, ketika kita import ini berarti kita langsung bisa dapat light dan dark team ya. Tuh ada di yang manggil tuh di mana? Di app yang manggil ini ya timnya ya. Di index sepertinya. Oh ya. Dark and light team. Defaultnya paling kita pakai light team aja. Oke, simulasi dulu. Oke, aman. Coba kita utak-atik ke dark teamnya. Ingin membuat style untuk backgroundnya nih. Kalau light team saya ingin nambah color namanya pg_white. Ini backgroundnya warna putih ya kalau light team.
Sama untuk di dark mode. Nah, ini tentu hitam. Dan ingin invert color ya, yang white jadi hitam, yang hitam jadi white. Atau dibiarkan saja, sepertinya biarkan saja, kita utak-atik di bagian background colornya saja. Sorry, kayaknya namanya nggak keren kalau BG white. BG default saja. Nah, dari background color wrapper tadi kita ambil dari BG default ini. Berarti itu ada di sini. BG sama dengan BG default. Bisa kita simulasikan dengan menggunakan theme dark. Dan ini sudah berhasil untuk dark mode-nya, tapi secara manual. Nah, sekarang tantangannya adalah jika kita klik ini, maka dia akan switch ya. Dari dark ke light dan seterusnya. Untuk itu kita perlu store ini, perlu ditaruh di suatu komponen. Sorry, bukan komponen tapi paling state saja ya, biar gampang. Jadi ketika klik ini, state-nya akan berubah light. Jika light, maka klik state berubah dark. Sebenarnya ada banyak ini ya solusi dan metode untuk menyimpan value dark atau light yang sedang aktif. Sebagai contoh di MauGOES sendiri, maugoes.com sudah menerapkan ini ya, light dan dark mode. Dia tuh nyimpannya di local storage. Untuk aktivasinya ada di bawah. Ketika dia klik dark mode, maka dia akan simpen value theme-nya ya. Ya ini dark ke local storage, maka jadi ini. Jadi ketika di refresh dia akan cek dulu ke local storage apakah ada opsi yang sudah diselect. Dalam kasus ini dark, maka otomatis dia akan ke dark. Dan light mode dia akan simpan lagi ke local storage dan tersimpan theme select yang terpilih. Nah, di sini agar kita cepat selesai ya, sepertinya akan kita refactor terlebih dahulu. Untuk theme provider wrapper tuh kita masukin ke app saja. Agar ini kita bisa main state ya untuk kata-katiknya. Oke, memastikan masih normal ketika setelah ini refactor tadi. Oke, aman. Kita siapkan sepertinya ini aja, step untuk menyimpan value tema yang terselect. Ya, kasih nama cell team aja atau selected team. Defaultnya apa ya? Kayak like saja ya. Nah, ketika diklik nih seharusnya dia cek dulu sih. Jika cell teamnya sama dengan dark, maka dia set ke light, maka lainnya dark. Untuk tim yang terselect, jika cell teamnya sama dengan light, maka dia akan mengambil light team, else-nya dark team. Coba kita simulasikan. Oke, aman, tinggal ganti teksnya saja. Switch ke dark mode. Cell team. Oke, paling gini aja. Cell teamnya jika light maka dark, jika dark maka light.
Oke, cukup mudah kan implement dark mode jika ada salad system ini dikombinasikan dengan salad komponen. Nah, cukup sekian seputar salad system dan salad komponen yang sudah kita utak-atik fitur-fitur menariknya. Terima kasih sepertinya dan sampai jumpa di video Mokoding berikutnya.